Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jasati wa rohani semua para kudus yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum semua para kekasih-kekasihnya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama ngaji sareng-sareng nggih. Ngaji sareng-sareng. Muga kula panjenengan niku kantuk ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula ngaji bareng-bareng nggih. Muga-muga pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk ilmu manfaat barokah. Ngapunten iki bahasane campur bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi rabbih ahada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kul katakanlah Muhammad, innama ana sesungguhnya aku basarun hanya seseorang manusia mislukum seperti kamu. Kul katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Kalih Gusti Allah niku Muhammad niku dikengken bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ku ya padha kaya kula panjenengan iki. Cuma di mergane kiambeke diistimewaaken sebab kiambeke pun bertemu kalih Gusti Allah. Kula panjenengan nggih ngeten. Ampun bertemu kalih Gusti Allah nggih
melalui sholat, melalui ngaji, ya, melalui zakat, puasa. Niat kita itu benar-benar hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita sudah bertemu Allah itu, kita pasti sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak Rasulullah tadi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, dia dapat sholat, ya, sehingga ditularkan kepada para sahabatnya, para umatnya. Kita juga begini dapat ilmu sedikit, ya bisanya hanya begini, ya kita amalkan begini. Mislukum, seperti kamu, yuha ilayya, yang telah menerima wahyu, annama ilahukum, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu, ilahun wahid, adalah Tuhan yang maha kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk hamba yang sudah menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ya Nabi Muhammad itu ya makhluk, berhubung gambake itu napa niku into wahyune Allah, into ruhe Allah, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebabkan itu kiambake niku pikantuk rahmati Allah, dalan ingkang padhang. Kula panjenengan niku ben entuk dalan ingkang padhang pripun nggih? Salat. Tapi salat niku bagaimana caranya salat itu supaya kita tidak diakui bahwa kita yang salat. Membaca Quran, kita tetap membaca Quran, akan tetapi di situ kita hadirkan bahwa kita membaca Al-Quran itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya kita yang membaca Quran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asing dikuatirne wong dereng paham. Sebabe kula ngaji ngenten iki, lek rumangsa kula sing tasik kula sing ngaji berarti termasuk batal, dereng likok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman kita nanti yang Solo ya mudah-mudahan cepat likok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud likok kepada Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana, ya? Orang yang sudah likok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beliau sudah tidak mengakui bahwa beliau yang suluk, ya. Kalau masih beliau merasa beliau yang suluk, berarti itu masih batal, perlu diulang-ulang, prosesnya perlu diulang-ulang. Maka sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di sini sama-sama belajar, mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu berpesan kepada Rasulullah itu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ilahun wahid adalah Tuhan wahidun yang maha esa. Itu diibaratkan kula panjenengan niku berangkat Solo, berangkat sholat, ya, maca Quran niku termasuk thariqah.
kerja. Tujuannya apa? Tujuannya itu bertemu kepada ilahun wahid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling nominal, yang paling tinggi, tidak ada bandingannya. Akan tetapi kalau kita itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, di sini saya sama-sama belajar. Bila ada salahnya, lo nyun ngapura, aku ngipun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirimu tuh wahai Muhammad, ada aku yang Esa, ya. Dalam kula panjenengan iki ada yang Maha Esa, ada ilahun wahid. Cuma selama ini kita kan merasa bahwa diri kita itu yang ada, itu yang sangat fatal, ya. Kula panjenengan itu saged sholat, ya, saged kerja, saged nggawe pondok, saged duwe santri. Gitu itu kita akui bahwa itu yang punya kehendak, yang punya jalan itu kita sendiri, hawa nafsu kita, sehingga kita mau keluar dari situ tuh enggan. Karena apa? Karena kita itu sudah melampaui batas, ya, merampas hak-haknya Allah, bahasa tauhid, merampas hak-haknya. Dari itu teman-temanku, teman-teman saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari sini kita dapat ilmu yang manfaat barokah, bahwa Allah itu ilahun wahid. Tetap kita itu mengejarkan sholat, membaca Quran, ya, berzikir secara zahir maupun batin. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita sadar, ya, kita melakukan itu, kita beramal, kita suluh itu jangan seakan-akan kita berangkat bahwa kita bisa, bahwa kita menghendaki suluh itu, yang menghendaki beramal itu, bahwa kita potensi kita kecil. Tapi kalau kita itu kehendak itu, bahwa itu kehendak sadar, ya, sadar yang sesadar-sadar bahwa itu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya makhluk. Akan tetapi kalau kehendaknya Allah, kita angkat lurus, angkat padang. Ibaratnya ing dalan peteng niku pasti kula panjenengan bakal ini dalan padang. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata. Kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Faman kana yarju alika rabbih falayamal amalan sholihah. Mengharap, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan. Sesungguhnya kita itu adalah patung, ya, patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa itu adalah Allah Subhanahu. Sering kali kita itu berkumpul kepada teman-teman itu. Kenapa? Sering saya bilang, bahwa kailo wali, kailo sing nggih pondok. Ya benar, secara dohir memang beliau, ya koyoke wali, iso ndelok kai-kai, iso, ya, nekakne wong iso cululu-cululu sebabe kae. Ora kuwi. Orang yang disebut likok kepada Allah itu bukan begitu. Bukan orang yang berjuang akan tetapi diakui perjuangannya itu, akan tetapi perjuangan itu malah kita tidak diakui, bahwa itu adalah kehendaknya Allah, bahwa itu balilahi Allah, ya, bahwa itu ruhnya Allah. Kita itu dijalankan Allah
melalui afalnya Allah, atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tatkala kita bisa bangun pondok, ya, bisa mempunyai murid banyak, itu atas kehendaknya Allah. Kita itu hanya menjalankan, ya, ngulang ngaji, ya, terus beramal, berjuang gaya pondok. Apa yang kepunyaan kita yang diberikan Allah Subhanahu, bagaimana bisa mengamalkannya sesuai kemampuan kita, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-temanku nanti yang solo, ya, yang beribadah itu betul-betul karena Allah. Karena di sini diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wahyu Allah loh teman-temanku. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi rabbi ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan kepada Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dan kebaikan. Barang siapa yang berbuat ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya dia itu harus liqa, harus beramal saleh, ya solo mungkin, ya sholat malam, ya zikir secara la ilaha illallah, secara la ilaha illahu, ya, secara Allah di dalam hati ini, Allah harus kita zikir, beramal, ya, beramal yang mempunyai ilmu. Kita mengamalkan ilmu kita sesuai kemampuan kita, maupun secara zahir, maupun secara batin, maupun secara di pondok, maupun di streaming di YouTube, ya. Ini termasuk anunya Allah semua. Ya, kula niki saged ngeten iki karena Allah. Kalau tidak karena Allah, Ibu Pamuji itu Al-Fakir itu tidak akan bisa. Inilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita connect. Kok aku pingin ini, kok aku pingin, itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, beramal apapun, perjuangan apapun, arepe gawe opo wae, intine itu memang betul-betul liqa kepada Allah, bertemu dulu kepada Allah. Bagaimana ya Allah, lek kula niki badhe ngeten, lek Gusti Allah ngizini nggih nggih apa-apa, nah, lanjut. Tapi lek enggak, ojo karepe dhewe. Terkadang sekarang itu seseorang itu melakukan apapun itu karepe dhewe, gawe karepe dhewe, ora karepe Gusti Allah, ora petunjuke Gusti Allah. Aku lah tak melok kae ngi krutu. Aku tak melok kae krutu. Ini menyebabkan kita buta, ya. Bukan malah kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah bertemu selain Allah. Ini sangat bahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita itu malah bertemu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah liqa, ya. Ibadah kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak punya ilmunya, tidak tahu jalannya. Apalagi kita tidak ada yang membimbing, guru yang benar, guru-guru yang betul-betul wasilah kepada Allah. Bahaya, sangatlah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya tidak mengenai sana mengenai sini, tapi tengah-tengah, ya. Bagaimana kita itu betul-betul memakai akhlak ilahiyahnya Allah, akhlak uluhiyahnya Allah, akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan membuat adewi karepe dhewe, ya. Wong domba rono, domba rene, akhirnya wong bingung, orang malah dikei jabaran yang menurutnya supaya kita itu kadang malah ada buntu dan astagfirullah. Inilah naudzubillah min dzalik. Bukan kita itu bagaimana, kita harus jauhi seseorang yang membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusyrik bi rabbi ahad. Dan janganlah engkau mempersekutukan dalam peribadatan kepada Tuhanmu
dengan sesuatu apapun. Kalau kita beribadah kepada Allah itu tidak boleh mengganti sebuah ibadah kita itu hanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk selain Allah Subhanahu, misalnya kita sholat, kita melakukan zikir apa, kita itu beribadah apapun, jangan sampai kita itu melakukan ibadah itu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mempersekutukan beda-beda nih, ya mohon maaf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda-beda. Guru si A paling benar, guru si B enggak benar, guru si C enggak benar. Itu sama saja halnya kita itu mempersekutukan Allah, ya, mempersekutukan Allah. Bukan kita itu mau beribadah kepada Allah tapi malah mempersekutukan Allah, ya, bukan mendapat cahaya tapi akan mendapat kegelapan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari saya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada benarnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.